Mungkin saya ada sedikit koreksi untuk Mas Erwin. Jika kalau kita bicara tentang emas menjadi safe haven, itu sebetulnya tidak sesuatu hal yang baru ya, tetapi dari dulu emas akan selalu menjadi safe haven Hmm. buat para investor yang mencari keamanan investasi dalam jangka panjang. Pandemi COVID-19 memang is a difficult time for every business in this world ya sebetulnya. Sebetulnya untuk kita nih Hatta Dinata Abadi, kita mungkin saya juga akan mengkoreksi sedikit. Saat ini Hatta Dinata tidak hanya juga memproduksi perhiasan emas, tapi kita juga memproduksi yang namanya logam mulia. Ya, itu sebagai salah satu bagian dari strategi tiga kita ya dalam menghadapi pandemi COVID. Pandemi COVID apakah mempengaruhi kinerja Hatta Dinata Abadi? Sebetulnya di kuartal 1 tidak ada pengaruh yang signifikan. Di kuartal 2 saat ini pengaruh pandemi COVID terhadap kinerja Hatta Dinata sebetulnya juga tidak terlalu terasa secara signifikan karena kembali lagi perhiasan emas di Indonesia that's not only just for lifestyle, tapi dari dulu perhiasan emas juga di Indonesia sama dengan logam mulia tetap menjadi salah satu alat untuk investasi gitu Mas Erwin. Baik, berarti bisa dikatakan apapun situasinya tidak ada istilah kembali menjadi safe haven atau tidak dilirik menjadi safe haven. Ini berarti semacam safe haven abadi Bu ya kalau kita berbicara emas. Nah bagaimanakah dengan logam mulia? Karena HRTA tidak hanya bermain di emas saja tetapi juga logam mulia. Trennya seperti apa akhir-akhir ini? Demand untuk jewelry logam mulia. Betul. Ya, di situasi pandemi COVID-19 di mana harga emas juga sebetulnya pada beberapa hari terakhir ini juga cukup kencang ya kenaikannya. Kita melihat permintaan logam mulia itu di Indonesia juga cukup tinggi. Kita mengantisipasi kejadian ini sebetulnya sudah dari 2 sampai 3 bulan terakhir, di mana kita memang sudah mulai memproduksi logam mulia sendiri itu dari sejak awal tahun dengan gramasi yang kecil, tidak besar. Kenapa? Karena kita melihat bahwa logam mulia ini tidak hanya bisa dimiliki oleh kalangan menengah ke atas. Kita melihat market logam mulia ini kan sebetulnya harus bisa dimiliki oleh dari mulai kalangan bawah, menengah maupun ke atas. Sehingga logam mulia yang kita produksi itu dari pecahan terkecil itu 0,1 gram, 0,1 gram. Ya, jadi siapapun sebetulnya bisa berinvestasi atau istilahnya menabung atau saving untuk masa depan tidak hanya melalui perhiasan tapi logam mulia sendiri. Untuk perhiasan sendiri buat kita permintaan masih tetap ada, tapi bergeser ke arah gramasi yang kecil, kadar perhiasan yang lebih tua. Karena kembali lagi perhiasannya tidak hanya sekarang dilihat menjadi lifestyle, tapi perhiasannya sendiri harus lebih menjadi alat untuk berinvestasi jangka panjang atau yang kita tadi sebut safe haven. Bu Sandra, ini menarik poin yang sangat kuat untuk bisa kita garis bawahi. Anda mengatakan ada anggapan yang salah bahwa logam mulia ini hanya untuk segmentasi kelas menengah ke atas. Nah, kalau kita menggunakan logam mulia sebagai alat investasi yang ternyata terbuka untuk segmen manapun, apa saran Anda? Apakah ini memang best timing untuk kita bisa menyimpan logam mulia sebagai alat investasi? Apa yang perlu kita pahami? Mengingat ini ternyata untuk segmen manapun kalau digunakan sebagai alat investasi. Ya, investasi logam mulia sebetulnya investasi yang sebetulnya secara jangka panjang dilihat sangat secure ya. Itu yang makanya seringkali digaungkan sebagai investasi yang disebut safe haven. Jadi untuk mereka yang mungkin baru belajar investasi, tips dari kami sebetulnya punya uang sedikit lebih, you should save it to logam mulia atau perhiasan dengan kadar yang tua ya. Kenapa? Karena ini untuk jangka panjang.